Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu di pertemuan P2K2. P2K2 atau peningkatan apa Ibu masih ada yang ingat? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya Bu Tati lumayan masih ingat, yang lain sudah lupa ya. Iya nggak apa-apa ya. Nanti kan kita setiap pertemuan diulang-ulang biar ingat. Oke. Pada pertemuan kali ini kita membahas modul 1 sesi 1 tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Sekarang kita membahas tentang sikap dan perilaku orang tua. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan tentang si anak. Jadi kalau kita nanti mau emosi, mau marah kepada anak, kita mau kesel, kita tuh ingat yang baik-baik aja sama anak kita ini, biar kita itu lebih bahagia kepada anak. Otomatis kalau kita lebih bahagia, kita juga akan bersikap baik kepada anak, berkata yang baik kepada anak, dan anak juga akan lebih bahagia dan lebih dekat dengan orang tuanya. Terus sekarang ada permainan. Saya minta ibu-ibu melihat orang sebelah ibu, kanan kirinya ya, berhadapan-hadapan sebenarnya dua orang. Misalnya Bu Tati dengan Bu Tati dan Bu Ade satu kelompok, nanti Bu AA sama Bu Mini lah, terus yang lain nanti berpasang-pasangan dua orang. Silahkan ibu lihat pasangan ibu atau teman di samping ibu. Misalkan kayak Bu Tati lihat ke Bu Ade, bayangkan, pikirkan sifat baik atau sifat yang membahagiakan bagi dari Bu Ade. Misalkan Bu Tati lihat Bu Ade nih, oh Bu Ade orangnya begini, tapi yang baik-baik saja. Ibu As misalkan melihat Ibu Mini nih, oh Bu Mini nih, tapi kalau Bu As nggak terlalu kenal sama Bu Mini, boleh fisiknya yang dilihat. Misalnya, oh Bu Mini ini fisik secara sifat belum terlalu kenal, belum dekat, tapi Bu Mini ini ternyata ini ya orangnya senyum-senyumnya manis misalkan, atau apa. Silahkan dipikirkan Ibu, saya kasih waktu 2 menit. Ya. Sudah ada jawaban? Nah, saya tunjuk misalnya Bu As, sifat baik yang dimiliki ini apa? Sebutkan saja satu saja, sifat baiknya apa nih? Bingung ya. Belum kenal, tapi kira-kira dilihat orangnya gimana nih? Orangnya ya senyum, baik, oh iya, walaupun nggak kenal secara dekat, tapi beberapa kali ketemu orangnya baik, murah senyum. Nah itu yang bagus. Sekarang Bu Tati, sifat baiknya Bu Ade yang di samping Ibu bagaimana? Baik. Baik, ramah. Apa lagi? Apa ya? Ya. Udah segitu aja lah. Ya. Kalau baik kan relatif ya, umum gitu. Ramah gitu, suka nyapa berarti ya. Ya, bagus. Terima kasih ya Ibu yang sudah menjawab pertanyaan saya. Nanti Ibu praktekkan di rumah Ibu masing-masing nih. Kalau misalkan kesel sama anak, nanti kita ingat yang indah-indah saja. Kita ingat yang baik-baik saja. Kan namanya anak mah ada saatnya bikin kesel, ada saatnya bikin bahagia. Nah, kita kenang ya bahagia-bahagia saja. Putri, putrinya lagi rewel ya. Ya, apa? Misi Mama Salib. Mama Salib itu lebih banget. Pada bahasan berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Yang berikutnya Ibu, kita akan bahas tentang orang tua itu harus sama perkataan dan perbuatannya biar bisa dicontoh oleh anak. Kenapa Ibu bisa disusuin dulu sebentar, boleh? Disusuin. Gak apa-apa kalau mau tidur nyusun boleh, tapi kalau masih sedikit silakan. Ya.
Jadi gini Bu, kita kadang kalau misalkan menyuruh pagi-pagi kita menyuruh anak bangun gitu kan. Nanti sedangkan ibunya juga masih tidur lagi, itu anak juga tidak akan apa namanya mengikuti perkataannya. Gitu. Apa yang kita sampaikan kepada anak kita harus melakukan. Kita ada permainan lagi Ibu. Saya minta tolong untuk berdiri Ibu semua. Ya, acak boleh ikut. Ayo saya diri. Emak. Kita kan sakit tapi pegangan sih. Kayak anak TK ya Ibu ya. Ini ada. Putri. Anu sini ya. Suntik ini sih. Oh iya, suntik ya, ya habis imunisasi. Bagus berarti Ibu rajin ke posyandu ya. Kemarin kita habis imunisasi. Iya. Ayo ikuti gerakan saya Ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lebih cepat lagi, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya Bu, silakan duduk kembali. Nah, tadi ibu-ibu bingung ya bagian kepala, pundak, lutut, kaki ada yang beda-beda. Kenapa tadi Bu Ade kok bisa beda? Untuk kepala yang dipegang pundak. Bingung. Ibu mendengar perkataan saya atau melihat saya? Tapi tadi pas saya bilang kepala itu pegang pundak. Kayaknya tadi Bu Ade melihat saya contoh pas kepala dengan pundak Bu Ade ikut gitu. Karena biasanya gini, anak-anak itu walaupun kita ngomong apa, tapi yang lebih didengar, yang lebih diikuti adalah perbuatan kita gitu. Jadi misalkan tadi kepala yang dipegang pundak, otomatis bisa ngikutin pundak, bisa dia kepala, bisa dia bingung. Jadi seperti anak juga begitu. Kalau kita ngomong A, ternyata perbuatan kita B, anak itu akan lebih gampang melihat contoh perbuatan kita yang B. Kadang dia akan melakukan A, tapi dia bingung. Contohnya misalnya itu tadi ya, kita menyuruh anak sholat, tapi kitanya nggak sholat. Otomatis anak juga akan mengikuti contohnya daripada perkataannya. Atau bahkan anak yang mau sholat bingung. Saya disuruh sholat, tapi orang tua saya nggak sholat misalnya. Seperti itu kira-kira. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Paham ya? Itu artinya pertemuan tadi ya. Jadi menjadi orang tua lebih baik. Tadi yang pertama adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua. Ya, mengingat anak itu yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Yang kedua adalah menyamakan antara perkataan dan perbuatan. Jadi biar apa namanya? Ngomongnya A ya berarti tindakannya A gitu. Itu saja, silakan ibu praktekkan di rumah masing-masing. Nanti ya ke anak, kalau misalkan kita mau menyuruh anak berbuat baik, berarti orang tuanya harus baik dulu. Atau seenggaknya kita itu jadi contoh. Kalau mau berbuat apa-apa, berkata apa-apa, kita perhatikan, kita ingat dan apa namanya kita selaraskan lah, kita samakan gitu antara tindakan dan perkataan biar anak-anak tidak bingung. Saja ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.